Ini ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan untuk belajar. Misalnya, dua buah vektor A dan B. Kemudian kita jumlahkan. Berapa besarnya? Besar vektor hasil penjumlahannya. Ya, pertama tentu saja kita jumlahkan dulu vektornya. Ya kan? Karena vektor pertama A itu adalah 102, B adalah 011, maka hasilnya adalah vektor 113. Nah, vektor 113 ini besarnya tentu saja tinggal akar daripada kuadrat masing-masing, ya kan? Jadi kita dapatkan akar 11. Ini sebagai contoh bagaimana kita menggunakan penjumlahan vektor dan besar. Kalau umpamanya vektor ini mau dinyatakan dalam bentuk atau dalam representasi IJK, maka bisa kita tuliskan, ya, dinyatakan dalam IJK. Kenapa dikurangkan ya? Konflik. Oh, perbedaannya katanya kan. Kalau maunya dua vektor dinyatakan dalam IJK bentuknya seperti apa? Ya, A dikurangi B masing-masing 1 dikurangi 0, ya kan? 0 dikurangi 1 dan 2 dikurangi 1, kita dapatkan 1 min 1, 1. Ini kalau kita nyatakan dalam IJK, ya berarti kan I dikurangi J ditambah K. Itu begitu. Nah, bagaimana kalau umpamanya ini dinyatakan dalam bentuk IJK misalnya, penjumlahannya? Hmm. 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 Jadi misalkan vektor ini ya, misalkan vektor A yaitu 102. Ini kalau dinyatakan dalam notasi IJK, maka A ini bisa kita tuliskan sebagai ini ya. 1 itu berarti I, ya kan? Kemudian J-nya ini nggak ada, berarti tinggal K-nya itu 2. Ini penulisannya. Sedangkan untuk yang B, komponen X-nya tidak ada, berarti 0, ya kan? Komponen J-nya ada, yaitu 1, kemudian komponen K-nya juga ada 1. Jadi kita dapatkan A dan B itu adalah seperti ini. Kalau kita ingin mendapatkan jumlah dari vektor ini, ya tinggal A ditambah B saja. Berapa ini hasil penjumlahannya? Nah, ini tinggal kita jumlahkan, ya kan? I kan nggak ada, ya, jadi I lagi. Nah, J-nya juga hanya 1, K-nya menjadi 3K. Nah, maka bisa juga dituliskan dalam 113. 113 itu menyatakan bahwa komponen I-nya adalah 1, J-nya 1, dan komponen K-nya 3. Begitu ya. Jadi cara menuliskannya seperti itu. Nah, sedangkan untuk menghitung, menyatakan panjang daripada vektor, maka kita menyatakan misalkan vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C. Maka vektor besar daripada vektor C, panjangnya atau besarnya ini sama dengan panjang daripada vektor A ditambah vektor B.
Itu cara penulisannya. Ada banyak contoh lainnya di dalam buku itu. Di sini misalkan sebuah helikopter terbang 100 meter vertikal ke atas, kemudian 500 meter horizontal, 100 meter ke atas, kemudian horizontal 500 meter, kemudian 1000 meter horizontal ke utara, ke timur, ke utara, ya kan. Kemudian ditanyakan seberapa jauh helikopter itu ya, dari helikopter kedua yang berangkat dari titik yang sama, ya, terbang 200 meter ke atas, kemudian ke arah barat, dan ke arah utara. Tentu saja untuk kondisi-kondisi seperti ini kita harus bisa menggambarkan eh, apa namanya pergerakannya itu. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor, ya, maka untuk helikopter A, 100 meter ke atas berarti ini dinyatakan, ini 100 meter ini menyatakan arah ke atas. Kemudian ada 500 ini horizontal ke arah timur, ya kan. Kemudian ada 1000, ini bisa kita tuliskan 100, 500, dan 1000. 100 ini untuk arah ke atasnya, kemudian 500 ke arah timurnya, dan 1000 ini ke arah utaranya. Nah, kemudian untuk yang apa namanya, yang kedua, naik 200 meter, ya kan, bukan ke timur, tapi kalau ini adalah ke barat, dan 500 ke utara. Itu cara penulisan yang bisa diikuti. Nah, kemudian untuk ditanyakan berapa jarak antara kedua helikopter itu, ya bisa kita kurangkan ya. Helikopter A dikurangi dengan posisi helikopter B. Bisa kita hitung sama dengan sekian. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menggambarkan posisi helikopter ini dalam sistem koordinatnya. Itu kuncinya. Kalau enggak kita juga akan mengalami kesalahan. Jadi kalau kita coba gunakan pendekatan vektor atau sistem koordinat Kartesian, maka kita bisa nyatakan bagian ini adalah misalnya kemana nih, S itu kan ke arah timurnya. Jadi ini adalah ke arah timur, kita tahu bahwa ini adalah arah baratnya, kan? Kemudian ini adalah ke arah sana adalah ke arah utaranya, utara, dan ini adalah ke arah selatannya. Jadi kalau kita gunakan ini, yang atas ini adalah menyatakan apa? Misalnya dalam konteks ini adalah X, Y, Z-nya bisa aja. Ya. Ini X, ini Y, ini Z bisa juga. Yang penting konsistensinya saja. Konsistensinya. Nah, apa yang kita ini A ini misalkan atas, ya kan? Bisa kita nyatakan atasnya. Nah, untuk yang 100 ke atas bisa kita nyatakan demikian, 100, kemudian 500 ke arah timur misalnya,
500 ke arah timur, kemudian 1000 arah horizontal north atau utara. Jadi kalau kita perhatikan posisinya itu ada di sekitaran sini. Jadi terbangnya itu 500 gitu kan, ke arah 100 ke atas, kemudian setelah itu 500 ke arah timur sini. Jadi ke arah timurnya itu adalah 500, kemudian ke arah utaranya itu adalah 1000, ke arah sananya adalah 1000. Jadi kalau kita gambar mungkin ya bentuknya akan seperti ini. Tek, tek, tek. Nah, posisi daripada pesawat tentu saja di sini. Jadi posisi A ada di sini. Tinggal kita tarik vektor A-nya. Ya, vektor A-nya tentu saja tinggal tuliskan komponen daripada masing-masingnya. Ya kan? Komponen masing-masingnya. Jadi kita tuliskan 100, bisa kita tuliskan begini. Ini vektor-vektor satuan ini menyatakan arah daripada pergerakannya. Bisa dituliskan dalam bentuk vektor satuan, bisa. Atau dalam bentuk komponen juga sebetulnya bisa. Itu aja ininya, prinsip-prinsip vektor itu. Nah, hal yang kedua yang perlu kita pelajari itu kaitannya dengan produk skalar. Untuk suatu produk skalar, A dot B misalnya, itu hasilnya sama dengan perkalian dari masing-masing komponen untuk dot product. Nah, dot product ini sebetulnya hampir sama dengan proyeksi. A dot B itu adalah sama dengan B dot A. Itu prinsipnya. A dot B ditambah C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Ini juga memenuhi prinsip distribusi. Begitu juga dengan penjumlahan yang di dot production dengan suatu produk skalarnya. Ini semua adalah sifat-sifat daripada vektor. Kemudian suatu vektor juga bisa dinyatakan dalam komponennya. Kalau umpamanya vektor A mempunyai komponen AX, BX, ya, masing-masing untuk komponen-komponen X-nya, maka kita bisa tuliskan AX-nya itu berapa, kemudian BX-nya sekian, sehingga A dot P seringkali kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, masing-masing buku memang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, sehingga saya sendiri juga tidak mengacu ke satu buku sih. Seperti bukunya Wallace ini juga menurut saya penjelasannya barangkali contohnya cukup baik gitu ya. Tapi penyampaian atau penyajiannya terkait dengan dot product buat kita sepertinya kurang menarik gitu. Sehingga kita mungkin perlu melihat contoh buku yang lebih sesuai, yang lebih enak untuk digunakan. Itu terkait dengan dot product, kemudian dari suatu vektor, ya. Apalagi terkait dengan hukum cosinus, apabila ada sebuah segitiga
yang sisinya misalkan ABC, maka C itu adalah A ditambah B, maka dot product daripada C untuk dirinya sendiri, nah, ini bisa kita nyatakan sebagai C kuadrat sama dengan A kuadrat, dan ini juga rumus ini apa namanya, banyak digunakan juga di SMA juga ada kayak ini. Atau biasanya dituliskan sebagai C kuadrat sama A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB kosinus theta untuk penjumlahan dua vektor dan dicari panjang daripada dua vektor itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan vektor antara apa namanya sudut antara dua vektor, misalkan ada vektor A, vektor B, ya, bagaimana mencari sudutnya? Kita bisa memanfaatkan teori dot product tadi. Ketika A didotkan dengan B, ya kan, nilainya berapa, nanti tinggal kita cari nilai cosnya, bisa kita hitung berdasarkan dot product dan perkalian antara kedua komponen itu. Coba kita lihat apa namanya buku pembanding ya. Anggaplah siapa selain Paulus, saya rekomendasikan ada bukunya Atam Arya. Mungkin harapan saya sih bisa menjelaskan dengan lebih baik terkait dengan kajian vektor. Atau di Atam Arya sudah tidak dibahas lagi tentang vektor ini. Iya, sudah nggak ada. Sehingga kita mengalami kesulitan juga terkait dengan pembahasan vektor di Arya itu. Yaitu, ya, jadi kalau kita pegang bukunya Atam Arya, nah, di sini juga sepertinya tidak lagi dibahas mengenai konsep vektor, atau dianggap bahwa vektor dibahas pada pembahasan yang lain. Jadi susah kita pegang satu buku gitu. Yang satu dipegang isinya juga yang terkait nggak ada gitu ya. Kemudian kita harus menggunakan buku yang lain. Kemudian menggunakan bukunya Voles ini sudah cukup baik. Cuman pembahasannya terlalu muter-muter gitu. Jadi itu juga nggak praktis. Nah, coba kita lihat lagi satu buku lagi yang menurut saya baik, itu adalah bukunya Bettini. Bukunya Bettini itu ada di sini. Di buku Bettini tentang mekanika harusnya ada di sini. Ini buku baru juga, mungkin harusnya sudah memperbaiki dari buku yang ada. Nah, di sini ada pembahasan mengenai vektornya. Mudah-mudahan cukup komprehensif ya, sehingga nanti mahasiswa bisa gunakan juga pas membahas mengenai vektor. Bagi teman-teman yang masih berkendala tentang vektor, bisa belajar dari bukunya Bettini. Harapan saya, asal jangan tambah makin memusingkan aja, ya kan? Ini diperkenalkan bagaimana posisi vektor, kemudian operasi-operasi dalam vektor ada nih, ya kan? Tadi sifat komutatif, kemudian sifat asosiatif dari vektor, ini juga dijelaskan juga terkait dengan produk skalar, misalkan A dot B, bagaimana hasil perkaliannya. Ini sifat komutatifnya. Kemudian ada kaitannya juga dengan vektor satuan yang IJK yang tadi kita bahas. Kemudian membahas juga mengenai cross product.
Cuman apa kekurangannya contoh soalnya, ya nggak? Kita lihat dari tadi juga nggak ada contoh soal yang membahas mengenai penggunaan vektor. Itu kelemahannya BET ini. Ada sih contoh soalnya seperti ini, tapi juga tidak representatif, tidak tidak menggambarkan operasional tentang vektor dengan sangat baik. Jadi ini cocok digunakan untuk mereka yang sudah belajar mekanika, bukan buku yang digunakan untuk teman-teman yang sedang belajar dari dasar tentang mekanika itu sendiri. Tapi di contoh di dalam soalnya ada gitu, tapi di dalam contohnya nggak ada. Ini juga jadi ya kurang istilahnya, kurang bisa memberikan dasar yang bagus mengenai mekanika. Itu kelemahannya bukunya Betty. Jadi hanya ngerecokin aja. Apalagi yang bisa kita gunakan yang buku yang ketiga terkait dengan mekanika itu adalah bukunya ini Saung Series ya, Theoretical Mechanics. Ini memang buku kerja ya. Buku kerja itu memang digunakan secara intensif dalam latihan-latihan soal. Cuman di dalam bukunya Saung Series itu biasanya buku-buku ringkasan, jadi meringkas materi buat mahasiswa yang sudah pernah belajar dan hanya untuk mereview saja. Ya bukunya Saung Series ini cocok. Jadi bukunya Saung Series cocoknya itu adalah digunakan setelah perkuliahan karena berisi ringkasan. Tidak cocok untuk mahasiswa yang sedang baru mau belajar. Jadi harus sudah ikut perkuliahannya, nanti untuk pendalamannya saja menggunakan bukunya Saung Series. Ya, seperti tadi, sifat-sifat perkalian vektor juga diberikan di sini. Tentang cross product ya, ada juga di sini. Sifat cross product A cross B ditambah C, A cross B itu sama dengan minus B cross A, ya kan? A cross B itu sama dengan AB sin theta dalam simbolnya. Kemudian apalagi tentang dot product, bagaimana cara kita menghitung dot product A dot B cross C misalnya, bisa menggunakan pendekatan seperti apa, seperti ini. Banyak membantu, termasuk juga menghitung turunan derivatif daripada vektor-vektor. Ya. Cukup baik ya dibanding dengan penjelasan Voles. Saya sih sebetulnya lebih mudah kelihatannya mengikuti penjabaran di Sound Series ini. Relatif straightforward, lebih langsung dalam penjelasan-penjelasan. Ya kalian bisa pelajari. Saya sudah upload juga kok di web, tinggal kalian download saja. Ya. Untuk pembahasan mengenai vektor. Kemudian juga dibahas mengenai notasi-notasi yang digunakan. Notasi-notasi yang digunakan juga ada terkait dengan gradien dan divergensi. Kemudian curl, ya, curl dari suatu vektor juga ada juga di sini. Sampai ke integral lintasan. Jadi cukup komplit di dalam bukunya Murray Spiegel. Sangat baik gitu menggambarkannya. Termasuk juga contoh-contohnya, ya kan? Contoh-contohnya. Di sini diperlihatkan misalnya carilah A secara grafis, B secara analitik, apa nih? 2 meter northwest misalnya, 4 meter 3 derajat dan seterusnya.
jumlahan daripada resultan perpindahan sebagai berikut. Ini di sini lebih tergambarkan utara selatan. Termasuk menuliskan dalam bentuk notasinya. Misalnya vektor A. Vektor A itu minus 2, kan, karena P-nya 2, kosinus 45 derajat ditambah 2 sinus 45 derajat J. I dan J. IJ-nya ini adalah urutan ke kiri dan ke kanannya saja. Gitu ini gambaran. Ada di sini. Ini produk-produk skalarnya, misalkan buktikan A dot B ditambah C sama dengan dot ini dot itu. Ini juga bisa digambarkan di sini. Dot itu adalah proyeksi sih. Nah, ini contoh-contoh soal juga ada. Cukup lengkap. Nih, penjabarannya juga lengkap juga nih, ya. Terus banyak pokoknya soal-soalnya dari bukunya Sound Series. Ya, oke, itu mungkin apa namanya penjabaran secara umum tentang vektor. Agak sulit memang untuk pembelajaran menggunakan media online ya, terkait dengan mekanika, karena sebetulnya yang dibutuhkan itu pemaparan ini secara langsung di kelas. Tidak menggunakan pendekatan kelas agak sulit untuk penyajiannya. Itu aja. Ini sampai ke cross product. Tahu nih soalnya kayak gimana sih polisi. Ada problem-problem yang bisa dipakai mahasiswa untuk belajar ya, di sini. Misalnya soal saat yang pertama, misalkan ada dua vektor A dan B, pakainya IJ doang. IJ, kemudian JK gitu, carilah misalkan hasil penjumlahannya, kemudian dot product dan cross product, ini bisa digunakan untuk media latihan mahasiswa. Karena ini sifatnya tools ya, tools matematik saja. Termasuk juga operasi-operasi vektor yang lain. Mencari sudut antara dua vektor, misalnya vektor A dan vektor B. Kan? Mengasumsikan atau time varying vektor yang berkaitan dengan waktu. Pokoknya ini urusannya dengan dunia vektor, termasuk membuktikan bahwa A dot B cross C tidak sama dengan B dot A cross C. Buat mahasiswa yang tertarik dengan bidang-bidang seperti ini. Termasuk juga menyatakan
pergerakan-pergerakan benda, pembuktiannya. Itu sebetulnya cukup banyak ya yang bisa dikaji di dalam analisa vektor. Tapi ini semuanya membutuhkan latihan-latihan kita. Oke, mungkin untuk sekedar latihan bisa kalian coba untuk soal nomor pertama terlebih dahulu. Yang ini. Bagaimana ini? Carilah, di sini udah jelas ya, menghitung misalkan A ditambah B dan carilah A ditambah B panjangnya. Kemudian yang ini ya, nomor satu ini saya kira cukup mewakili untuk kalian kalau sudah bisa mengerjakan. Maksud saya untuk nomor satu mungkin tidak begitu sulit untuk mengerjakan latihan-latihan berikutnya. Yang kedua adalah terkait dengan operasi dot product dan cross product, ya kan? Untuk mencari itu bagaimana antara dot product dan cross product. Kemudian yang ketiga adalah mencari sudut antara dua vektor. Ya kan? Jadi kalau yang tadi kita bahas itu sudah ngerti, ya, asumsinya mahasiswa akan bisa mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, yang bawahnya sih mungkin bisa nanti ya. Yang bawahnya bisa nanti. Yang penting ini 3 hal ini atau 3 soal. Nah, nomor 1 pun juga saya kira ya bisa dikerjakan semuanya. Untuk yang B ini saya kira tidak mesti semuanya dikerjakan, bisa hanya 2 saja gitu. Kemudian yang ketiga mencari sudut antara 2 vektor. Jadi ada 2 vektor, cari berapa sudutnya. Kenapa pakai ABC ya? Ini kan agak susah juga. Ya oke lah. Ya untuk langkah awal saya kira bisa dicoba untuk latihan ini ya. Ya, untuk mahasiswa yang mengerjakan ini, bagi yang sudah, untuk nomor 1 dulu ya. Nomor 1, hasilnya coba upload aja di mana? Di Google Chat. Di sini, di chat roomnya Zoom. Ya, coba nomor 1 dulu, 1A misalnya. Ya. Kemudian bagi yang sudah silakan saja tulis jawabannya di sini. Untuk soal-soal nomor 1 ya. Ini gimana? Lari-lari dulu. Untuk soal seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, ini kan A
sama dengan I ditambah J, B sama dengan J ditambah K. Ya. Ini kalau kita jumlahkan, maka A plus B, jangan lupa dituliskan lambang vektor di atasnya, ya. Tentu saja sama dengan I plus J ditambah dengan J plus K. Kita kasih tanda topi begini ya, untuk membedakan antara vektor biasa dengan vektor satuan. Ini sama dengan I ditambah, karena J ada di sini juga ada, itu ada 2 J topi, ya kan, kemudian ada 1 K topi, kan begitu. Jadi itu sudah kita jawab. Kemudian tentang panjangnya, ya, panjang daripada vektor atau norm atau magnitudenya kita tuliskan begini, ya tentu saja ini sama dengan kalau memang ini kita nyatakan sebagai vektor C, maka ini adalah vektor C panjangnya. Sama dengan akar daripada kuadrat masing-masing. Gitu. I topi kan berarti kan 1 kuadrat. 2J berarti 2 kuadrat. K topi berarti 1 kuadrat. Jadi kita dapatkan 1 ditambah 4 ditambah 1. 4 ditambah 2 berarti akar 6. Nah, akar 6 ini adalah besarnya ya. Besarnya. Kemudian untuk yang bagian B, ya 3A dikurangi 2B, ya, tentu saja bisa kita tuliskan sebagai 3 kali, nah A-nya kamu bisa tuliskan I ditambah J, ditambah C, dikurangi 2, B-nya adalah C ditambah K. Jadi ini sama dengan 3I, ya kan? Kemudian minus J, gitu. Kemudian dikurangi 2K. Itu untuk nomor B. Untuk nomor C, ini kan A dot B. A dot B. Berapa? Nah, kita ingat bahwa kalau umpamanya suatu vektor A, ya kan, sama dengan, anggaplah misalkan AI, ya, atau AXI, AYJ, kemudian ditambah AZK atau P, ya. Kemudian B itu adalah BXI, BYJ, gitu. Kemudian BZK, dan kita lakukan dot produk, maka A dot B-nya sama dengan perkalian antara, nah, A dot B-nya perkalian antara komponen-komponennya. Komponen I dengan komponen I, berarti kan AX dengan BX, begitu. Kemudian BY dengan AY, maksudnya begitu. Kemudian AZ dengan BZ. Jadi perkalian dari masing-masing komponennya. Ini kita kalikan, ini kita kalikan, ini kita kalikan. Gitu. Dari situ maka kita lihat bahwa untuk A dot B, maka komponen I dengan komponen I dikalikan, yang satu ada, yang satu nggak ada. Berarti untuk komponen I-nya nggak ada, ya kan? Untuk komponen Y-nya ada, yang masing-masing satu. Ya kan? Kemudian komponen Z-nya ada yang nggak ada, ya. Jadi ini kita tuliskan 0. Jadi ada yang ada yang nggak. Kenapa? Ya karena di sini nih vektor A-nya ini kan sama dengan I ditambah J ditambah 0K gitu. Kemudian vektor B-nya ini kan nggak ada I-nya, jadi 0 ditambah J ditambah K. Nah, jadi ini yang menyebabkan hasil itu jadi seperti ini, ya kan? Jadi, perkalian antar komponennya ada yang 0, ada yang nggak 0, kita kalikannya. Oke, jadi kita lihat bahwa A dot B itu hasilnya sama dengan 1 di sini. Satu-satuan.
Gimana tuh, hasil kalian sendiri, apakah ada yang berbeda? Maaf, saya ada yang beda, Pak. Yang mana? Itu, Pak, yang nomor B. Nomor B? Saya 3I topi ditambah J topi, Pak, bukan min. 3I topi ditambah J. Soalnya kan ini 3I topi ditambah 3J topi. mungkin saya ada salah hitung dari saya kali ya. Oh iya, Pak. Mungkin ya, ini kan 3I, 3J ya. 3J dikurangi 2J. Jadi 1J ya. Iya, Pak. Jadi harusnya plus, maksudnya begitu. Iya, maksud saya begitu, Pak. Nah, iya, iya. Di sini plus ya. Begini, plus J ya. Karena 3J dikurangi 2J. Kemudian 3K-nya nggak ada, min 2. Nah, saya kira udah betul ya. Ini. Baik, saya kira itu. Kalau nomor C bagaimana? Aman? Sama? Hasilnya 1? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, kalau sudah sama, saya kira sudah tidak perlu lagi dipermasalahkan ya. Tinggal bagian yang D, A cross B. Bagaimana untuk menghitung A cross B? Nah, di dalam bukunya siapa? Voles tadi kita sudah melihat ya, bagaimana perhitungan terkait dengan cross product, atau bisa juga mungkin ada di sini lebih detail ya, terkait dengan perhitungan cross product nih. Kalau kita coba pindahkan ini, ya kan? Misalkan jika A sama dengan sekian, B sama dengan sekian, maka A cross B ini, coba saya pindahkan ke sini. Nah, ini adalah apa yang tadi kita sudah peroleh dari bukunya Skaum series ya, di dalam bukunya Skaum series. Ini kita bisa kita gunakan untuk menghitung. Bagaimana menghitung A cross B. Jadi untuk menghitung A cross B kita bisa menggunakan matriks determinan, ya kan? Bisa menggunakan pendekatan matriks determinan. Nah, kalau kita tuliskan kembali di sini, vektor A-nya ini kan sama dengan I ditambah J. Kemudian vektor B-nya itu adalah J ditambah K. Oke? Maka kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks determinannya bagaimana? A cross B sama dengan set, ya kan? I, kemudian C, kita tuliskan begitu. Nah, kemudian komponen A-nya berapa? Matriks A-nya kan I ditambah J. Berarti I ditambah J itu ininya I-nya 1, komponen J-nya 1, komponen K-nya 0. Karena nggak ada komponen K. Kemudian untuk komponen B-nya kan B1, B2, B3. B1 itu BX. BX-nya ini adalah 0, ya kan? Kemudian komponen J-nya ada, komponen K-nya juga ada. Jadi kita dapatkan seperti ini representasi matriksnya. Nah, tinggal kita sebentar ya, terlalu besar ini tulisannya. Kita ulang lagi aja. I, J, K, nah, ininya 1, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, bagaimana menghitung determinannya? Ya, kita tuliskan I seperti ini, ya. Kemudian minus J seperti ini, ditambah K seperti ini. Ya, kita siapkan saja dulu ini. Ya, selanjutnya kita tinggal hitung untuk komponen I-nya. Komponen I-nya bisa kita lihat, kamu perhatikan sisi sebelah kanannya. Untuk menghitung nilai komponen I, maka kita perhatikan kotak yang di sebelah kanan bawahnya.
yaitu 1, 0, 1, 1 ya. Kita kalikan saja, 1 dikalikan 1, 1 dikurangi 1 dikalikan 0, itu 0. Itu untuk komponen I. Nah, untuk komponen J-nya juga sama, ya kan? Yaitu kalian hilangkan saja seperti ini. Jadi untuk menghitung komponen J-nya, kamu coret saja ke sana, coret J-nya. Nah, berarti yang kita tentukan adalah bagian ini. Nah, dengan demikian, 1 dikalikan dengan 1 dikurangi dengan 0 dikalikan 0. Begitu ininya, idenya sih sebetulnya untuk menghitung determinan. Untuk K ya sama, kalau untuk K, komponen K, kalian perhatikan matriks yang sebelah kiri bawah ini. 1 dikalikan 1 dikurangi 0 dikalikan 1, itu 0. Sehingga dari sini kita dapatkan I dikurangi J ya, ditambah K, hasilnya begitu. Itu untuk cross B. Nah, bagaimana untuk menghitung panjangnya, gitu kan? Panjang daripada vektor ini. Nah, karena A cross B itu mendapatkan hasil ini, maka untuk menghitung panjangnya, A cross B panjangnya, ya, tinggal kita hitung akar dari 1 kuadrat, ya kan, ditambah 1 kuadrat lagi, ditambah 1 kuadrat lagi. Nah, sini. Jadi dari sini kita dapatkan berapa? Akar dari 3. Itu ini perhitungan. Jangan minus 1 kuadrat gitu. Jadi kita perhatikan ini sama dengan I topi, sama dengan ditambah minus J topi, gitu kan, sama ditambah K topi. Yang dihitung adalah komponen-komponen kuadrat, komponen-komponen tekannya. Mungkin itu berapa bagian yang bisa kalian amati terkait dengan hasil cross product dan panjang dari ya, mungkin bisa dipahami begitu cara perhitungan untuk cross product dan menghitung panjang dari suatu vektor hasil cross product. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bapak, saya mau bertanya. Untuk yang akar itu, Pak, yang akar kan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, Pak. Pak, kalau nanti ujian penulisannya tetap ditambah 1 kuadrat aja atau pakai minus 1 kuadratnya sih, Pak? Oh, boleh begini juga nggak apa-apa ya, atau kalau mau dituliskan min 1 kuadrat juga lebih bagus, ya kan? Boleh juga begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, kita lihat pada soal berikutnya dari latihan kita. Karena memang nggak ada yang bisa dilakukan ya, kecuali kita melakukan latihan. Itu aja yang jadi persoalan itu dalam mekanika. Jadi kalau saya semuanya mengerjakan ya pusing juga, tinggal nyoba-nyoba sendiri aja. A ditambah B, nanti dibuatkan. Ya, tapi bolehlah beberapa bagian ini kita cobakan. Kalau di kelas offline sih ya kita bisa minta mahasiswa mengerjakan ke depan biasanya untuk latihan. Sehingga yang lain bisa belajar juga bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, itu mau tiba-tiba mengecil sendiri. Ya, jadi saya kira soal pertama sudah, ya kan? Tinggal kita lihat untuk soal yang kedua.
Nah, soal yang kedua ini cukup kompleks gitu ya. Cukup kompleks karena lebih banyak mengangkut 3. Itu A dot B plus C. Jadi kalau kita lihat di sini B plus C, ya. Jadi misalnya kita tuliskan di sini B plus C. B plus C itu berapa? Ya I ditambah 4C gitu, ditambah K. Ya kan? B plus C. Nah, kemudian A itu berapa? Nah, A itu adalah 2I ditambah C. Ya kan? Nah, jadi kalau kita hitung untuk soal yang pertama, yaitu A dot B ditambah C, begini. Nah, ini sebentar ya. Cara-cara penulisan lambangnya perhatikan lagi. Jangan salah gitu ya. Jadi kalau A itu harus ada panah di atasnya. Dot B panah di atas ditambah C panah di atas. Itu untuk melambangkan vektor. Jadi ini kalau kita mau dot produkan, ya kita tinggal kalikan komponen masing-masingnya. 1 dikalikan dengan 2, ya kan? Ditambah dengan 4, dikalikan dengan 1, kemudian 1 yang K-nya, yang ini adalah 0 untuk komponen A-nya. Ya boleh begitu. Ya. Atau kalau mau urut juga bisa, misalkan dari komponen A-nya dulu, juga bisa, ya kan? Komponen A-nya ini kan 1, kemudian dikalikan dengan komponen yang berikutnya. Oh sorry, ini 2 dikalikan dengan 1 misalnya. Kemudian untuk komponen C-nya itu adalah 1 dikalikan dengan 4. Kemudian komponen A-nya 0 dan komponennya adalah 1. Sehingga kita dapatkan 2 ditambah 4, ya kan? Ditambah 0 sama dengan 6. Itu adalah hasil dot produknya untuk soal A bagian pertama. Nah, untuk bagian belakangnya ya silahkan. A dot ditambah B dot C. Hitung sendiri. Ya kan? Nah, kemudian untuk A dot B cross C juga sama. Ya, sebaiknya Anda kerjakan bagian yang dikurungnya dulu. Begitu. Jadi kerjakan bagian yang dikurungnya terlebih dahulu, kemudian di dot produkan. Ini juga sama, yang dikurung dikerjakan, kemudian di dot produkan. Nah, saya lebih menyarankan begitu. Karena yang dikurung itu biasanya dikerjakan terlebih dahulu. Jadi misalkan B dot cross C, ya dihitung dulu. B cross C itu berarti kan kita tulis lagi IJK-nya. Ini untuk B itu adalah 1, C-nya nggak ada, K-nya ada, C-nya, I-nya nggak ada, J-nya ada, K-nya nggak, komponen K-nya nggak ada. Ya. Kalau kita cross produkan, maka untuk komponen I-nya, ini adalah 0 dikurangi 4, kemudian komponen J-nya itu adalah 0 dikurangi 0, komponen K-nya adalah 4 dikurangi 0. Jadi hasilnya adalah min 4I ya ditambah 4K topik. Ini adalah jawaban untuk B cross C, ya kan? Tinggal kita dotkan dengan A. Jadi kalau A dot B cross C begini, yang kita perhitungkan adalah A-nya itu berapa, ya kan? A-nya itu kan 2I ditambah C, ya kan? Didotkan dengan min 4I ditambah 4K, seperti ini. Nah, maka tinggal kita kalikan masing-masing komponennya. Otomatis kita dapatkan berapa? Minus 8 ditambah dengan 0, ya, ditambah dengan 0, ya kan? Karena untuk K dan J tidak punya pasangan. Jadi kita dapatkan minus
8 untuk jawaban bagian A itu ya. Bagian B. Ini untuk A dot B cross C jawabannya. Begitu ininya, teknik-teknik perhitungan di dalam analisa vektor. Ya, sebetulnya sih ini sudah pernah belajar di kalkulus, ya kan, di FISMA, jadi sudah banyak belajar dari mata kuliah pendukung sebelumnya. Jadi harusnya tidak ada kendala terkait dengan soal-soal seperti ini. Baik, itu nah, berikutnya kita lihat lagi masih berkait dengan vektor ya. Dari soalnya bukunya Voles juga. Mana itu grouping ini. Ya. Soal nomor 13 ini adalah menghitung sudut antara vektor A dan vektor B. Kita pindahkan ke sini. Ya, ini itu soalnya. Jadi diminta untuk menghitung sudut antara vektor A dan vektor B, ya kan? Catatan bahwa kedua vektor ini mendefinisikan suatu face diagonal atau diagonal permukaan dan sebuah body diagram ya, dari suatu blok persegi, sisinya adalah A, 2A, dan 3A. Ya. Jadi kalau kita coba kita gambarkan di sini, seperti apa sih sebetulnya apa yang mau kita hitung. Jadi kita anggap ada sebuah kotak gitu ya, ada sebuah blok yang mana sisi-sisinya itu adalah 2A, 2A, dan 3A. Jadi anggaplah ini adalah X, ini Y, dan ini Z-nya. Oke. Jadi untuk bagian X-nya ini adalah satu bagian, untuk bagian Y-nya 2 bagian, dan bagian C-nya ini adalah ada 3 bagian. Kotaknya itu bisa kita gambarkan seperti itu. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi kalau kita gambarkan kotaknya itu akan seperti ini. Kemudian di sini, ke sini, kemari. Nah, kira-kira terlihat bentuk kotak ya, atau bentuk kubusnya. Sebagai alat bantu aja untuk biar enak dilihat, bisa kita hilangkan bagian tengahnya ya, serempet hilang. Nah, ada lagi nih, tuh. X, Y, Z-nya. Nah, sekarang kita gambarkan vektor A. Vektor A berarti AI ditambah 2AJ. Ya. Jadi kita lihat kalau untuk vektor A ke arah X sejauh A, ya, sejauh A itu berarti ke sini. Kemudian ditambah dengan 2AJ. 2AJ kalau J itu ke kanan. Ini 2A, ya kan, panjangnya.
tetapi arah ke Y, berarti J. Mana vektor vektor A itu? Ya, vektor A itu adalah ini. Ini adalah vektor A, ya kan? Yaitu A ditambah 2J. Jadi vektor A ini adalah AI ditambah 2AJ. Panjang ke arah Y-nya 2 kali daripada panjang pada arah X-nya. Jadi kita gambarkan lebih panjang. Agak susah gambarnya ya. Butuh ketelitian. Nah, kemudian untuk yang vektor mana? Vektor B-nya, vektor B ini kan kenapa saya gambar di sini ya? Menyulitkan. Tulis di atas nanti. Jadi vektor A-nya itu adalah AI ditambah 2AJ. Kemudian vektor B-nya adalah AI ditambah 2AJ ditambah 3AK. Nah, ini 2AI ditambah 2AJ, ini kan vektor A, ya kan? Jadi gampangnya tinggal vektor A ditambah dengan 3AK aja ke atas gitu. Ya, ini dinaikkan ke atas, nah, otomatis kan kita ketemu titik ini. Nah, jadi kita tarik aja titik ini dari sini ke sini ke atas ke sana. Nah, ini adalah vektor B. Itu gambarnya. Kemudian bagaimana ininya? Yang mau kita hitung sudutnya yang mana? Kan cari sudut nih, sudut nih antara A dan B. Ya sudutnya ini sebetulnya mau kita cari. Ini sudut ini kita anggaplah sudut theta. Gitu. Vektor A dan vektor B sudah kita gambarkan dan kita sudah melihat sudut antara A dan B itu yang mana. Bagaimana cara kita menghitung sudut? Ya. Per definisi tadi sudah dilihat juga bahwa A dot B ya kan sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan kosinus theta, ya kan? Jadi kalau mau mencari sudut antara dua vektor bisa kita gunakan rumus ini. Dari rumus ini kita bisa dapatkan kosinus theta itu sama dengan A dot B, kan begitu ya, dibagi dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Gitu. Ya, untuk mencari sudut antara dua vektor. Nah, sekarang tinggal kalian hitung saja A dot B. Ya, berapa A dot B itu? Dari sini harusnya kalian sudah bisa hitung, ya kan? A dot B itu sama dengan berapa A dot B? Coba ada yang bisa kasih komentar? A dot B pertama yang dikalikan berapanya? A-nya, ya kan? A-nya, Pak. A kuadrat ya, A dikalikan dengan A gitu ya. Kemudian apalagi yang ada komponen sama-sama punya komponennya A dan B, J. J berarti kan ada 2A ya kan? Dikalikan dengan 2A. Ya. Kalau ini adalah A dikalikan A yaitu menjadi A kuadrat. Yang komponen berikutnya adalah 2A dengan 2A. Sehingga dari sini kita dapatkan A kuadrat ditambah 4A kuadrat sama dengan 5A kuadrat. Betul ya? Jadi kita tuliskan di sini. 5A kuadrat. Itu adalah hasil A dot B. Tinggal kita hitung berapa panjang vektor A dan panjang vektor B. Kemudian kita kalikan. Panjang vektor A berapa? Panjang vektor A tentu saja akar daripada A kuadrat ditambah
4A kuadrat, ya kan? 4A kuadrat tambah A kuadrat ya 5A kuadrat. Di akar berarti A-nya keluar, tinggal akar 5. Kan begitu. Jadi saya tuliskan A akar 5. Sekarang untuk vektor B, panjang vektor B. Berapa panjang vektor B? Panjang vektor B sama dengan akar juga, ya kan? Cuman ada 3 komponen. A kuadrat, ya kan? Kemudian 4A kuadrat, ditambah 9A kuadrat. Nah, jadi 5 ditambah 9. Berarti ini sama dengan 14A kuadrat. Atau sama dengan A akar 14. Begitu perhitungannya. Nah, A dengan A kalau kita kalikan, ini kan A kuadrat dicoret dengan yang di atasnya. Ya kan? Untuk A kuadrat bisa hilang, tinggal kita dapatkan 5. 5 dibagi dengan akar 5 dikalikan akar 14. Nah, berapa ini akar 5 dikalikan akar 14, kemudian masih ada 5 di atasnya. Ya. Jadi, kalau kita lihat, ini adalah akar dari 20, 4 dikalikan 5, 20, 1 dikalikan 5, 70 ya? 70, Pak. Iya, Pak. Jadi 5 per akar 70. Itu ini bagiannya saya hapus saja. Kalian bisa hitung sendiri. Yang penting sebenarnya langkah-langkahnya. Oke. Nah, inilah hasil perhitungan. Nah, ini nilai kosinus tetanya, ya kan? Cos theta sama dengan ini. Tinggal kamu cari tetanya berapa. Itu cara mendapatkan sudutnya. Sudut antara dua vektor ya. Dan yang perlu kita ingat juga adalah ini. Rumus ini. Persamaan yang bisa kita pakai. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan masalah vektor di sini? Oke ya, saya kira bisa diikuti. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Saya masih ragu, Pak, di soal yang pertama sih, tapi yang D-nya. Bagian D-nya ya? Iya. Oh, yang ini? A cross B maksudnya? Iya, yang A cross B, Pak. Tadi kan kalau di cara yang Bapak itu ada I-nya itu positif, terus J-nya itu negatif, Pak. Nah, itu tuh ketentuan kah atau ada operasi tersendiri, Pak? Dia kenapa bisa jadi min J? Gitu. Iya, jadi itu dibahas di FISMAT sebetulnya sudah ada di sana. Jadi konsekuensi dari perhitungan matematik sih sebetulnya. Ya kan? Sebaiknya memang kita jangan terus-terusan langsung menggunakan rumus jadi sih. Yang baiknya ya. Tapi kadang-kadang kan kita ya males juga gitu ininya, rentetannya. Sekarang begini, kita oke ya, kita bahas apa yang tadi disampaikan oleh teman kita, juga ada baiknya juga kita coba perhatikan.
Ini warnanya kok abu, krim gitu. Sebentar nyari warna yang lebih, gimana nih ubah warna. Gila. Jadi begitu ya. Bentar. Apa nggak ada cara warna yang lain? Nah ini, tapi kenapa harus selalu merah ya? Di yang paling bawah mungkin ya Pak? Hah? Di yang paling bawah, yang kotak. Ini kotak udah tak pencet. Oh di sini ya. Bener juga nih. Bener-bener. Kamu tahu aja nih titiknya. Nah ini agak mending. Coba kita cari warna yang lebih enak lagi. Ya udahlah. Soalnya kalau sama-sama hitam jadi kurang jelas juga ya. Oke. Coba kita perhatikan di sini ya, tentang misalnya kita punya sebuah vektor, anggaplah misalnya AXI, ya. Ini aja deh, kalau pakai ABC agak susah ya, ya begini aja. Kemudian sorry, bukan B. Ada komponen-komponen dari masing-masing vektor ini adalah AX, kemudian AY, kemudian AZ, ya. Kemudian vektor B-nya kita anggaplah komponennya adalah B semua. Cuman untuk komponen X yang memiliki komponen Y dan memiliki komponen Z. Dan K ini adalah vektor-vektor satuan. Jadi kalau kita lihat gambarnya, X, Y, Z, sebuah vektor A itu sebetulnya ini. Ini adalah vektor A yang menuju ke sini. Dia mempunyai komponen yaitu sebesar AX untuk arah X, sebesar AY untuk arah Y-nya, dan sebesar AZ untuk komponen Z-nya. Kan begitu ya? Ya. Nah, kalau ini misalnya kita coba lakukan cross product, di-cross-kan, jadi A cross B, begitu. Kebalik ya seharusnya nulisnya, sorry. Bentar. Memang ribet ini. Yang jeleknya lagi nggak bisa di-copy lagi ini. Jadi harus kita ini kan. Ya sudahlah. Tak tulis ulang. Tulis A dulu. Nanti B-nya di sini nih maksudnya. Ya kan? Jadi ini adalah ada BX, BY, BZ, sini AX, AY, AZ, ininya A topi, C topi, kemudian K topi. Ini K topi, kita kasih topi aja dulu. Sorry ini C, ini I topi. Ini C, ini I. Oke. Seperti ini. Kemudian coba kita lakukan cross product, yaitu A di-crosskan dengan B. A di-crosskan ke B itu kan ke sana ya, ke atas, ke kanan, dan ke kanan lagi ke sana. Jadi kalau kita coba lakukan cross product, maka yang akan kita lakukan adalah XI cross, ya kan, BXI, ya. Kemudian ditambah dengan AXI cross BYJ. Coba perhatikan prosesnya, ya. Proses daripada
pengcross produkan. Kemudian AXI cross dengan BZK, ya kan? Jadi di dalam pengcross produkan, perhatikan ini dikalikan ini dikalikan ini dikalikan itu, kan begitu. Ya nggak? Distribusi kan. Berikutnya, yang kalau tadi kita mulai dari komponen ini dikalikan dengan yang di atasnya, berikutnya adalah komponen yang di tengah dikalikan dengan yang di atasnya. Ya, apa yang kita dapatkan? Ya, AYJ cross BXI, ya, ditambah AYJ cross BYJ ditambah AYJ cross BZK, begitu. Ya. Berarti ada 3 lapis nih di sini. Ada 3 lapis, ya kan? Ada 3 lapis. Kamu perhatikan aja kalau, nah, ini saya hanya memberikan clue saja. Ya. Dikalikan dengan BXI, dikroskan, sorry, ditambah dengan AZK, cross dengan BYJ, ditambah dengan AZK, cross BZK. Oke? Nah, seperti ini. Nah, untuk mencari komponen-komponen I, kita kan tahu ya bahwa ada I, J, K. Ya. Jadi I, J, K untuk operasi itu dia mengikuti rotasi begini. Ya. Jadi kalau I cross J ini sama dengan K, kira-kira begitu. Kemudian J cross K ini sama dengan I. Kemudian K cross I ini sama dengan J dan seterusnya gitu ya. Jadi ada perputaran yang bisa kita ikuti ya, terkait dengan perhitungan IJK operasi vektor-vektor satuan di sini. Oke, seperti ini. Nah, jadi maksud saya, misalkan I ketemu dengan I. Nah, I cross I berapa nilainya? I cross I. 0. Kenapa 0? Jadi kalau misalkan ada sebuah vektor A cross B, ya secara definisi ini akan sama dengan, ya kan, berapa ini perhitungannya? Mungkin masih ada yang ingat bagaimana cross A cross B untuk menghitung besarnya? Ya, sinusnya, ya kan? Ingat ya, AB sin theta untuk menghitungnya. Jadi kalau I dengan I itu sudutnya tentu saja sama dengan 0 derajat. Nah, karena sinus, ya 0 sama dengan 0 lagi. Nah, ini kita gambarkan begitu. Ya. Jadi otomatis ini akan sama dengan drop, sama dengan 0. Kemudian K dengan K juga sama dengan 0. J dengan J juga sama dengan 0. Oke? Nah, kemudian terkait dengan I cross J, ya kan? Ini sama dengan K. I cross K, I cross K sama dengan min J. Nah, itu. Nah, mana komponen-komponen yang menghasilkan I misalnya? Yang menghasilkan I, yang mana saja nih dari sini? Yang menghasilkan dari I adalah JKI. Ya kan? Jadi kita cari misalkan J dengan K. Nih, J dengan K ini akan menghasilkan I. Ya kan? Kemudian apalagi yang menghasilkan I? Ya, min KJ. Ya. Nah, KJ itu yang mana? Nah, KJ otomatis ada di ini. Nih, di sini. Ya kan? Jadi kalau KJ ini akan mendapatkan min I di sini. Nah, konsekuensi daripada perhitungan seperti ini, kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks determinan, matriks seperti ini,
sebetulnya ini kan terkait dengan AX, AY, AZ, ya, BX, BY, BZ. Ini kan sebetulnya untuk memudahkan saja, ya, memudahkan dalam daripada kita menghitung dengan cara yang tadi yang saya tuliskan di sebelah kiri ini, ya kan, rumit banget gitu, sehingga orang mencoba menyederhanakan hitungan ini dalam hitungan matrik determinan. Nah, matrik determinan akan sesuai dengan apa yang dituliskan di sini jika kita menggunakan minus di sininya nantinya ya dalam perhitungannya gitu. Minus ini dikalikan ini. Karena memang ada konsekuensi yang seperti yang tadi saya sampaikan. Ini kalau kamu teruskan, ya kalau kamu teruskan, misalkan IJ kamu ganti dengan K, ya kan? IK misalnya, ya. IK diganti dengan min J. Ya. Jadi yang ini I cross K, kamu ganti dengan min J topi. Nah, I dengan J topi, kamu ganti dengan K topi, ya. Kemudian I dengan I, kamu ganti nanti dengan 0 gitu ya. Nanti akan terlihat ngelompok, jadi akan membentuk distribusi atau matrik yang seperti ini. Ya. Itu sih sebetulnya. Jadi kalau ditanya kenapa ada, ya itu bisa baca di bukunya Merrill Boas dan Fisika Matematik. Di sana diturunkan bagaimana perhitungan itu kemudian menggunakan tanda minus. Ya begitu aja mungkin ininya singkatnya, karena kita bahas di sana kawasannya itu kan kawasan matematik ya. Sedangkan kita lebih fokus sebenarnya ke mekanikanya. Jadi saya sendiri juga tidak ingin terjebak di situ, di ritme-ritme matematiknya. Nah, bagi yang masih penasaran tentang bagaimana rumus-rumus itu diturunkan, bisa mengacu ke bukunya siapa? Bukunya Merrill Boas ya. Sana lebih jelas bagaimana diuraikan gitu. Jadi alasannya adalah di determinan. Oke, kita coba di sini ada contoh yang lebih eksplisit ya di dalam buku ini. Misalnya kita punya dua, ini nggak bisa dicoret-coret masalahnya. Jadi seringkali saya pindahkan. Gitu. Saya pindahkan kemana? Saya pindahkan dulu ini dan kita pelajari. Jangan sampai juga di antara kalian masih ada yang salah dalam pengerjaan. Ya. Coba perhatikan, misalnya kita punya vektor A sama dengan 3I dikurangi J ditambah 2K. Vektor B 2I 3J dikurangi K. Nah, cari misalkan A cross B. Otomatis kan IJK 3 min 1, 2. Ini dituliskan di sini ya, komponen-komponennya. Jelas? Nah, kemudian untuk vektor B-nya, komponen-komponennya, kalian tuliskan di bawahnya. Ini vektor B-nya 2, 3, min 1. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini adalah menuliskan komponen I-nya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan matrik ini determinannya, gitu kan? Oke. Berapa matrik determinan untuk komponen I? Ya otomatis ini. Jadi untuk menghitung komponen I-nya, maka kalian tuliskan saja di sini matrik determinannya. Itu min 1, 3. Untuk berikutnya, untuk komponen J-nya kita lihat nih, minus di sini, ya kan? Min J. Jangan J gitu ya nanti. Dari mana ini? Kenapa harus minusnya? Tadi udah ditanyakan. Sebetulnya ini cara ini menyesuaikan dengan yang hasil analitiknya. Dari hasil analitik itu konsekuensinya mengarahkan bahwa ini harus min supaya sama. Jadi yang dituliskan adalah 32
2 min 1. Nah, ini determinannya. Kemudian yang K-nya adalah ini. Jadi untuk I itu positif, min J-nya negatif, untuk K nanti positif lagi. Gitu ya. Nanti ini tinggal kita hitung, yaitu min 1 dikalikan min 1 adalah 1, dikurangi min 3 dikalikan 2, min 6. Jadi min 1 dikurangi 6, min 5I. Ya kan? Yang berikutnya, min 3 dikurangi 4. Jadi, min 3 dikurangi 4 ya min 7. Ya kan? Min dengan min, jadi plus 7. Ini sebagai contoh bagaimana perkalian matriknya. Oke ya, saya kira udah ini kita anggap selesai aja karena kita tidak ingin membahas itu terlalu lama juga. Yang penting diingatkan bahwa untuk J itu harus dikasih tanda minus sebagai konsekuensi dari hasil analitik yang seharusnya demikian. Kalau nggak dikasih minus nanti hasilnya nggak sesuai dengan coret-coretan tadi. Ya begitu untuk 1-3 saya kira sudah selesai. Oke. Masih ada yang harus kita bahas di dalam perhitungan ini terkait dengan apa namanya pokok bahasan kita dalam kaitannya dengan kinematika dan vektor. Ini latihan-latihan soal juga sih ya. Sistem koordinat, dalam sistem koordinat polar. Tapi ini langsung contoh soal ya. Oke. Tentang vektor mungkin saya kira sudah cukup jelas ya. Ya itu aja sih. Yang paling utama tuh masih bisa melakukan cross product, bisa melakukan perhitungan dot product, bisa menghitung apa namanya sudut di antara dua vektor misalnya. Kemudian pembahasan lainnya yang penting di dalam bukunya Wallace itu terkait dengan vektor posisi partikel, ya. Kemudian kecepatan dan percepatannya dalam sistem koordinat Kartesia. Ini di bagian sini sudah dibahas juga. Ada contoh yang bisa kita gunakan juga. Oke, nanti kita coba pelajari ini. Saya lagi cari cara gimana caranya supaya ini tidak begitu sulit. Let's examine the motion references by equation. This reversion motion dicari karena oleh persamaan ini. Oke, berapa kecepatannya dan berapa percepatannya, ya kan? Itu aja yang mau kita coba bahas. Ya, coba kita pelajari ini ya sama-sama. Biar yang penting masih bisa memahami apa yang harus dikerjakan.
Ya, ini persoalan yang akan kita bahas. Tadi kita sudah belajar ya, kita sudah belajar bahwa bahwa setiap benda yang berada di dalam suatu sistem koordinat bisa dinyatakan posisinya menggunakan notasi vektor. Masih ingat? Ya. Jadi yang sudah kita pelajari tadi adalah bahwa setiap benda di dalam suatu ruang, misalkan dinyatakan dalam sistem koordinat kartesian, yaitu X, Y, Z, ini posisi benda itu bisa dinyatakan dalam suatu vektor. Misalnya suatu benda berada di titik A, gitu ya, di titik A di sini, di suatu titik A, maka posisinya bisa dinyatakan dalam bentuk vektor A, ya kan? Nah, posisi ini tergantung berapa jauh posisinya pada sumbu X, ya kan? Kita sebut sebagai AX-nya berapa, kemudian berapa jauh juga, ya kan, dari sumbu Y-nya, ini adalah terkait dengan AY-nya, dan berapa jauh juga kaitannya dengan sumbu Z-nya atau AZ-nya, posisi AZ-nya. Ya. Oke, tadi yang sudah kita pelajari kan begini, ya kan? Sehingga posisi dari suatu benda bisa kita nyatakan sebagai posisinya pada arah sumbu X berapa, kemudian ditambah dengan vektor satuan I topi, ditambah dengan posisinya terhadap sumbu Y berapa, kemudian berapa posisinya terhadap sumbu Z, ya kan? Sehingga kita bisa tuliskan posisi benda itu adalah AX, I, AYJ, AZK. Ya. Paham sampai di sini? Oke ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau posisi benda itu tidak tetap tetapi berubah? Kalau umpamanya posisi benda itu berubah terhadap waktu, ya, jika posisi benda berubah terhadap waktu, maka komponen-komponen vektornya pun juga akan berubah juga. Ya kan? Yang ini, AX-nya, AY-nya, AZ-nya juga akan berubah. Gitu. Otomatis AX, kemudian AY, dan AZ, mereka ini merupakan suatu fungsi dari waktu. Kan begitu konsekuensinya. Ya. Jadi konsekuensinya mereka ini akan merupakan suatu fungsi dari waktu. Kalau bendanya itu bergerak atau berubah. Ya. Jadi jika posisinya berubah, maka komponen-komponen vektornya pun juga berubah. Paham ya? Nah, sampai di situ. Nah, kalau umpamanya posisinya berubah ya dalam waktu yang sangat pendek, maka vektor posisinya tadinya A bisa pindah ke posisi berikutnya, misalnya pindah ke B, ke sini. Nah, ya kan? Jadi tadinya A, kemudian bisa jadi dia pindah ke posisi berikutnya, yaitu di B. Sehingga komponennya berubah. Oke. Nah, bagaimana perpindahan, vektor perpindahannya? Ya, otomatis benda mengalami perpindahan. Perpindahan ini bisa kita nyatakan sebagai delta R terhadap waktu delta T. Jadi ada suatu perubahan posisi terhadap waktu.
perubahan posisi terhadap waktu atau perpindahan terhadap waktu ini kita sebut sebagai kecepatan. Kecepatan ini adalah tentu saja kecepatan rata-ratanya. Ya. Nah, perpindahan yang berlangsung sangat pendek, misalkan dalam waktu yang sangat pendek, ya, jika delta T-nya itu sangat kecil sekali, maka perpindahannya delta R per delta T ini adalah merupakan nilai harga limitnya. Nah, ini kita tuliskan sebagai kecepatannya. Kecepatan ini kita sebut sebagai kecepatan sesaatnya. Gitu. Jadi kita balik lagi ke pembahasan tadi bahwa setiap benda di dalam ruang bisa dinyatakan dalam notasi vektor, ya. Tergantung pada komponen X berapa, komponen Y berapa, komponen Z berapa. Jika posisi benda itu berubah terhadap waktu, maka komponen-komponen vektor juga mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan tentu saja. Nah, jika vektor awalnya di A kemudian ke B, maka komponennya otomatis mengalami perubahan juga. Nah, jika berubahnya terhadap waktu itu sebesar delta T, maka komponen-komponen vektornya pun juga berubah sebesar delta T. Maksudnya apa? Ya, kalau A-nya ini mengalami perubahan, ya, sebesar dA misalnya, dalam waktu dt, ya, ini sama dengan menghitung dr terhadap dt. Apa ini yang mau kita persingkat pembahasan kita? Kita hapus saja dulu deh. Ya. Kelihatannya agak sulit kita menggunakan ini, kita pakai ini aja. Ya. Kita pindahkan ke sini. Ini sudah jam 4 nih. Ya. Jadi kita perhatikan bahwa kalau sebuah vektor dinyatakan dalam komponen, ini bentar ya, ini agak susah ini makainya. A sama dengan AX, misalkan I ditambah AYJ ditambah AZK, begitu. Kalau memang vektor ini mengalami perpindahan, jika benda berpindah atau ya berpindah terhadap waktu, otomatis AX, AY, dan AZ ini merupakan fungsi dari waktu. Ya. Bagaimana perpindahannya? Misalkan benda berpindah terhadap waktu. Nah, waktunya berapa? Nah, waktu kita ambil misalnya sebesar delta T. Dan delta T ini dalam waktu yang sangat kecil, yaitu mendekati 0. Ya. Maka perpindahan benda adalah sebesar dA, ya kan? Perpindahannya sebesar dA. Nah, perpindahan dA ini tentu saja menyangkut perpindahan pada dAx-nya, ya kan? Perpindahan terhadap AY-nya, dan juga sebentar, perpindahannya jangan dA ya, delta A. Perpindahan bendanya berarti delta sebesar delta A. Delta A itu sama dengan delta AX I ditambah delta AYJ ditambah delta AZ K.
Kalau benda itu mengalami perpindahan ya sebesar delta A. Nah, jika perpindahan ini terjadi dalam waktu delta T yang sangat kecil, maka kita bisa bagi delta A ini dengan delta T. Ini juga dibagi dengan delta T, ini juga dibagi dengan delta T, ini juga dibagi dengan delta T. Nah, perpindahan dalam waktu delta T ini kita sebut sebagai kecepatan, yaitu kecepatan rata-rata dari benda. Oke, nah jika perpindahan delta T itu sangat kecil sekali, maka kita nyatakan sebagai limit delta T mendekati 0 untuk delta A per delta T. Ini sama dengan limit dari masing-masingnya yang di atas itu, ya kan? Sama semua. Kalau kita tuliskan ya kurang lebih sama seperti yang di bawahnya. V-nya akan sama dengan nilai limitnya. Nah, nilai limit ini bisa kita tuliskan sebagai dA per dt. Yaitu yang tadi kita kurung di sini. Oke. Nah, artinya apa? Kalau umpamanya sebuah benda mempunyai posisi seperti ini, dan komponen-komponennya itu adalah merupakan fungsi daripada waktu, ya kan, begini, maka kecepatan benda atau perubahannya, V-nya, bisa kita cari dari yaitu perubahan posisinya terhadap waktu, dan itu sebenarnya sama dengan dAx per dt I ditambah dAy per dtc ditambah dAz per dtk. Kalau kita lihat lagi, dAx dt ini bisa kita tuliskan sebagai AX titik I, kita nyatakan sebagai AY titik J, ini AZ titik K. Ini untuk kecepatannya. Ini kecepatan itu bisa kita nyatakan seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjutkan. Sekarang kalau posisi benda dinyatakan dalam vektor R misalnya. Vektor R. Jadi ada komponen-komponen, tentu saja ada Rx, I, kemudian RYJ, dan RZK. Maka kecepatan daripada benda ini bisa kita tuliskan sebagai dr per dt. Sama dengan drx per dti ditambah dry per dtj ditambah drz per dtk. Nah, biasanya drx per dt ini dituliskan ya, sebagai vx. Jadi vxt ini dituliskan sebagai vyj, ini dituliskan sebagai vzk. Nah, dr per dt ini bisa biasanya dilambangkan dengan r titik i, r titik gitu ya. Kemudian dry per dt ini kita tuliskan sebagai drx, ry titik c, dan rz titik k. Jadi ada titik-titik ini biasanya notasi turunan terhadap waktunya. Ya, coba kita terapkan apa yang kita coret-coret tadi itu untuk menyelesaikan persoalan kita yang di sini. Sebetulnya kan ini targetnya, ya kan? Gimana kita bisa nggak menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini kalau kita perhatikan, sama seperti yang kita bahas tadi,
posisi benda ini mengalami perubahan karena komponennya merupakan fungsi dari waktu. Nah, dari sini otomatis kita bisa menghitung, ya kan, bisa melihat gerak benda. Dari sisi mana gerak benda kita lihat? Ya tentu saja dari kecepatannya, ya kan. Dan yang kedua adalah dari percepatannya. Nah, untuk menghitung kecepatan, tadi sudah kita tuliskan, V itu sama dengan dr per dt, atau turunan R terhadap waktu. Nah, sekarang kalau R-nya sendiri sama dengan IBT plus C dan seterusnya. Sekian. Ya, tinggal kita turunkan di sini. Ya kan? Bagaimana diturunkan terhadap T? Pertama, kita tuliskan I topiknya. Kemudian BT. BT diturunkan terhadap T sama dengan B. Ya kan? Kemudian tinggal kita dapatkan C. Dan C kita turunkan lagi untuk bagian komponen tengah. CT min GT kuadrat per 2. Diturunkan terhadap T. Ya, kita dapatkan C dikurangi 2T ya. 2 GT per 2. Ya kan? Yang ini komponen belakang 0 karena nggak ada komponen T. Sehingga kalau mau kita tuliskan secara kompak, ya, ini bisa kita tuliskan sebetulnya sama dengan IB topik ditambah J topik C min GT. Ya kan? Karena 2 dengan 2 ini bisa kita coret. Ini adalah kecepatan. Sedangkan percepatan ini adalah turunan terhadap kecepatan. Percepatan itu turunan daripada kecepatan, dv per dt. dv per dt. Nah, v-nya sendiri adalah ini. Tinggal kita turunkan saja terhadap t. Ya, I otomatis akan 0. Kita tinggal komponen J saja. J dikalikan dengan min G. Nah, ini adalah percepatan. Itu cara kita menuliskan atau mencari gerak dari suatu benda, ya, gerak dari suatu benda. Ketika persamaan posisi dari benda terhadap waktu diketahui, bisa dihitung berapa kecepatannya, dan kita juga bisa menghitung berapa sebetulnya percepatannya. Oke, itu bisa kalian lihat juga di dalam contohnya ada ya di sini. Nah, kalau di sini juga sampai dihitung berapa besar kecepatan. Jadi kalau kecepatannya saja adalah sekian, ya kan, percepatannya adalah ini. Nah, yang di bawah ini sebetulnya sudah menghitung besar daripada kecepatannya, yaitu V kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C min GT dikuadratkan. Dan itu sebenarnya menggambarkan gerak suatu parabola. Nah, ada juga misalkan sebuah gerak yang posisinya membentuk suatu lingkaran. Jadi vektor R sama dengan IB sin omega T ditambah B JB cos omega T ini sebetulnya menggambarkan suatu posisi benda yang bergerak melingkar. Oke, ada posisi benda dalam keadaan bergerak melingkar. Nah, bagaimana kita menghitung kecepatan daripada gerak benda seperti itu? Seperti tadi, untuk kecepatan bisa kita hitung berdasarkan turunan, ya, turunan posisinya terhadap waktu. Seperti ini. Jadi ini posisinya kalian turunkan terhadap waktu. Itu cara untuk mendapatkan kecepatan. Untuk menghitung lajunya atau ya laju ya, besar kecepatannya, bisa kalian cari panjang vektor kecepatannya saja untuk mencari besarnya ya.
Lagi-lagi ketika ingin menghitung berapa percepatannya, ya kalian bisa langsung turunkan kecepatan terhadap waktu. Kecepatan hitung, kemudian nanti bisa juga dihitung berapa percepatannya. Itu begitu rentetannya. Nah, cuman berbeda ketika kita bekerja dengan sistem koordinat yang lain selain sistem koordinat kartesian. Misalnya kita bekerja dengan sistem koordinat polar gitu ya. Untuk kecepatan itu tidak bisa langsung diturunkan terhadap waktu, tetapi harus dihitung berdasarkan perhitungan seperti ini. Ngapain dia pakai E lagi? Tadi kan udah pakai IJK udah bagus ya. Tapi dia di sini sekarang balik lagi ke sistem ini lagi. Agak sulit memang. Nah, untuk V-nya demikian, untuk menghitung percepatannya adalah seperti itu. Jadi tidak sederhana seperti pada sistem koordinat kartesian. Untuk sistem koordinat polar itu kita perlu menghitung lebih ekstra hati-hati karena menyangkut mengenai komponen-komponen sistem koordinatnya. Itu aja sebetulnya yang membedakannya. Ya, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada yang mau ditanyakan? Ya, ini kita masih bahas mengenai vektor dan kinematika sih, ya. Masih belum membahas mengenai hal ini. Tapi ya sudah lumayan rumit ketika kita berurusan dengan apa yang tadi kita sampaikan ya. Nah, untuk contoh-contoh kaitan dengan polar bisa kalian lihat pada sesi contoh di epsilon saja ya. Ini contoh soal sih sebetulnya, misalkan cari laju dari suatu benda yang bergerak kalau posisinya misalkan diketahui. Kemudian bagaimana kalau yang diketahui itu dinyatakan dalam sistem koordinat polar. Bisa kita ikuti di sini sebagai contoh. Ya, saya kira waktunya sudah cukup panjang ya. Kita bahas dari jam 2 gitu ya. Oke, mungkin untuk hari ini saya cukupkan dulu ini ya. Nanti kita bahas lagi kapan? Ada besok ya kan? Ada besok. Ya kita isi aja dulu lah untuk besok. Kebetulan besok hari Rabu sorenya. Oh sebentar. Kayaknya ada kuliah juga deh. Besok itu ada kuliah tapi jam 2 ya. Kita besok bisa kuliah juga sih sebenarnya sore jam 4 gitu ya. Untuk melengkapi pembahasan pada siang hari ini. Oke. Baik, saya kira untuk hari ini kita cukupkan dulu. Nanti detailnya kita coba bahas lagi besok ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Mas Sore. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.